Halo listener, jumpa lagi di channel Babysen. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi salah satu website yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mencapai ataupun mendulang passive income dari internet ya. Nah, apa nama websitenya? Kita akan sama-sama simak di video ini ya. Tapi sebelum kita simak, buat teman-teman yang baru bergabung channel saya ini, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol like dan share-nya juga ya guys, supaya saya tambah semangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, seperti biasa kita akan intro dulu guys. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas salah satu situs baru yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita ya mendulang dolar ataupun mendulang passive income dari internet ya. Nah, situs ini tuh mirip seperti situs microstock ataupun situs jual beli stok ya gitu teman-teman ya, seperti Freepik, kemudian Shutterstock, Graphic Reaper dan lain-lain ya. Pokoknya sistemnya sama dan penjualannya itu juga sama teman-teman. Tapi bedanya di sini selain menjual stok dan aset desain, kita juga bisa menjual barang dalam bentuk kerajinan tangan ya, seperti handcraft misalkan ya, seperti kayu ya, kemudian seperti apa lagi, lukisan ya, lukisan dalam bentuk ini ya, kemudian ada lagi pokoknya banyak ya, hadiah ya, kayak gini nih ya teman-teman ya, ini teman-teman ya, gift ya, seperti ini. Kemudian selain itu kita juga bisa menjual pernak-pernik ya, di sini juga bisa menjual pernak-pernik. Kemudian kita juga bisa menjual aset desain seperti foto ya, lukisan, kemudian adalah ilustrasi, template dan lain-lain ya. Pokoknya di sini tuh lengkap teman-teman ya. Jadi ini semacam Tokopedia lah, Tokopedia tapi kita itu bisa menjual aset desain ya, menjual aset desain yang kita bisa manfaatkan ya untuk bisa mendapatkan passive income. Nah teman-teman, kita akan coba di sini ya, misalkan ya. Nah di sini ada tampilan awal dari situs etsy.com teman-teman. Teman-teman nanti bisa ketikkan di Google ataupun di address bar ya sini ya. Ketikkan etsy.com, kemudian setelah teman-teman mengetikkan ya, ini teman-teman tinggal menuju ke bagian sign in yang ada di sini ya, yang di pojok kanan atas ya, ini kita klik sini ya. Nah kalau kita sudah klik ya, maka akan tampil seperti ini, tampil apa namanya, seperti form untuk mengisi email dan password teman-teman ya. Nah karena kita ini belum pernah mendaftar di Etsy ya, termasuk saya ya, maka kita harus memilih register ataupun pendaftaran teman-teman. Kita klik di bagian sini ya, ini. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan mengisikan alamat email, kemudian nama kita, kemudian password ya. Kemudian langsung kita klik register. Tapi kita tidak perlu mengisikan alamat email, nama dan password ya. Kita cukup login menggunakan alamat email kita yang aktif ya. Jadi kita klik pada bagian continue with Google ya. Kita klik bagian sini ya teman-teman. Oke, kita klik bagian sini. Nah maka kita akan diarahkan ke alamat email kita teman-teman ya. Kita tunggu dulu beberapa saat teman-teman. Nah maka kita tampilkan seperti ini ya. Di sini saya akan menggunakan alamat email saya yang aktif ya teman-teman. Kita pakai yang ini. Oke, kita tunggu sebentar, autentikasi dulu ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke tampilan awal ataupun beranda dari etsy.com. Ini kita udah berhasil ya mendaftar di etsy.com dengan menggunakan alamat email aktif ya. Jadi saya sarankan teman-teman daftarnya itu menggunakan alamat email saja ya, tidak perlu mengisikan email lagi, tidak perlu mengisikan username ataupun nama dan password, itu tak perlu ya. Ini biar cepat aja teman-teman ya, biar cepat dan tidak terlalu ribet teman-teman ya. Kita loginnya ataupun daftarnya menggunakan alamat email ya. Nah kemudian di sini ada keterangan ya, kategori, home favorit, fashion find, gift codes dan registry. Nah di sini kita bisa berjualan aset digital teman-teman, seperti foto, template, ilustrasi dan lain-lain ya. Pokoknya yang berbentuk digital teman-teman ya. Nah kita bisa lihat dulu di sini ada beberapa kategori yang bisa kita jelajahi ya teman-teman. Di sini ada aksesoris ya, kemudian art and collectible, bags and purses, pet and beauty,
books, movie and music ya. Kemudian ada clothing, kemudian ada craft supplies and tools ya, yang seperti tadi kita bilang ya, kita juga bisa menjual karya seni dalam bentuk craft ya, ataupun kerajinan tangan ya. Kemudian ada lagi electronic and accessories, home and living ya, jewelry ya, perhiasan. Kemudian paper and party supplies, pet supplies ya. Kemudian ada sepatu ya, kita juga bisa berjualan sepatu di sini teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa berjualan mainan dan games, dan juga pernak-pernik pernikahan ya. Kemudian karena kita fokusnya di sini untuk menjual karya ataupun aset digital ya, maka kita pilih yang art and collectible teman-teman ya, yang di sebelah sini ya. Ini saya baru mendaftar di Etsy ya teman-teman ya, dan saya belum pernah membuat akun sebelumnya. Pokoknya ini murni saya membuat akunnya dari awal teman-teman ya. Kemudian di sini ada beberapa kategori lagi nih ya, atau ada subkategori yang bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya. Di sini ada print ya, kemudian ada painting, lukisan ya teman-teman. Kemudian ada sculpture ataupun hasil kerajinan tangan liat. Kemudian ada glass art ya. Kemudian ada drawing and illustration dan juga fotografi. Nah, di sini ada keterangan ya. Kita juga bisa klik show more di sini teman-teman. Nah, kalau kita klik show more ya, maka kategori-kategori lain itu akan tampil ya. Di sini ada tambahan lagi ya, collectible. Kemudian ada dolls ini miniatur ya. Kita juga bisa berjualan miniatur di sini teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa berjualan fine art ya, mixed media and college, fiber arts, dan artist trading card. Kita juga bisa berjualan trading card di sini teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya kategori-kategori yang bisa kita manfaatkan untuk mendulang cuan teman-teman ya. Nah, di sini kita akan fokus pada bagian yang drawing and illustration ya. Kita coba yang ini teman-teman. Kita coba yang pada bagian yang ini, drawing and illustration ya. Kita klik ini. Kemudian kita misalkan kita klik pada bagian yang ini ya. Kita klik pada bagian yang digital teman-teman ya. Kita klik digital. Oh ya teman-teman, sebelum ini kita juga bisa memilih kategori lain juga ya di sini ya. Kita klik dulu. Kita klik dulu ya. Nah, sebelumnya kita juga bisa melihat ataupun memilih kategori ilustrasi yang bisa kita manfaatkan. Misalkan kita berjualan digital ya. Misalkan kita menjual karya dengan cara hand painting ataupun lukisan tangan ya. Kemudian kita juga bisa menjual karya dengan menggunakan krayon ya, menggunakan cas air, menggunakan pensil, dan architectural drawing ya, ataupun menggambar bangunan juga atau menggambar bangunan kita juga bisa jual di sini teman-teman ya. Kemudian ya teman-teman, kita klik show more lagi di sini. Nah, di bawah ini adalah beberapa hasil karya dari orang-orang ya, ataupun dari freelancer yang sudah berhasil ya terjual di sini teman-teman. Di sini ada keterangan harganya, ada yang 188.000 ya, ada yang 310.000 ya, dan ada lagi yang 880.000 ya. Ini sekali jual ada yang sampai 800 teman-teman, keren banget ya. Dan ini adalah star seller. Star seller itu artinya seller yang sudah mendapatkan bintang lebih dari 3 teman-teman ya, ataupun sudah mendapat bintang yang sangat bagus ya. Dan ini penjualannya juga sudah top sekali ya. Ini ada 2,7 orang yang sudah mengasih bintang sampai dia mendapatkan star seller teman-teman ya. Kemudian di sini ada macam-macam sekali ya, banyak sekali ya aset digital yang bisa kita gunakan ya untuk berjualan karya. Ini ada lagi yang jualan kayak gini nih, jualan hasil lukisan sketsa kayak gini juga ada ya. Kemudian jualan karya kayak gini nih, lukisan. Kemudian jualan karikatur ya. Kemudian jualan apa lagi nih? Ini kayak gini ya, karikatur desain vektor kayak gini juga ada ya. Kemudian teman-teman ya. Kemudian ini kayak gini ya. Ini keren banget ya kayak di sini. Di sini banyak sekali kategorinya. Bahkan kalau kita scroll ke kanan ya, ini masih banyak lagi kategori-kategori ataupun desain-desain yang bisa kita lihat ya. Ada yang jualan template ya, ada yang jualan karikatur ya, ada yang jualan sketsa, pokoknya banyak lah di sini ya. Kita bisa manfaatkan ini untuk bisa kita berpeluang mendapatkan cuan ataupun penghasilan teman-teman ya. Nah, misalkan kita fokusnya ke digital ya teman-teman, kita klik pada bagian dulu yang digital. Nah, kita klik dulu yang bagian sini ya, digital ya. Misalkan kita klik digital.
Oh ya, di sini sebelum kita belum bisa berjualan ya. Kita di sini belum bisa berjualan, teman-teman. Nah, untuk berjualan di Etsy ini, kita perlu mengklik pada bagian menu yang ada di atas ini, teman-teman. Kita klik pada bagian menu atas ini ya, yang your account ya. Nah, di sini your account ini adalah seputar pengaturan akun kita. Ya. Di sini ada purchase and review, message, special offer, Etsy registry, dan sell on Etsy. Nah, karena kita akan berjualan karya di sini, kita klik pada bagian yang sell on Etsy. Ya, kita klik sini. Nah, kita tunggu dulu teman-teman ya, ini masih loading. Nah, di sini kita klik pada bagian yang bawah ya, teman-teman tinggal scroll ke bawah. Kita bisa klik pada bagian yang sini, open your Etsy shop, ataupun kita bisa klik yang bagian bawah sini juga. Sama aja teman-teman ya. Kita akan coba klik yang pada bagian bawah ya, open your Etsy shop. Kita klik dulu ya teman-teman. Kemudian di sini ada lagi tampilan seperti ini ya. Kita langsung saja klik pada bagian let's do this ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan ataupun pertanyaan lagi teman-teman. Kita perlu memilih salah satu dari beberapa pertanyaan yang muncul ya. Di sini ada keterangan what's bring you to Etsy ya. Apa yang akan kamu bawa di Etsy ini? Artinya kamu itu akan berjualan apa di sini ya teman-teman. Di sini kita akan klik pada bagian yang pertama saja teman-teman ya. I am just starting to sell for the first time ever ya. Kita klik bagian sini, kemudian kita klik next ya. Oke, kita klik lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa pilih nih, choose a main topic you want. Di sini ada beberapa topik yang bisa kita jadikan referensi ataupun tambahan ya teman-teman ya. Tapi ini kita nggak perlu ya teman-teman ya. Kita langsung klik next saja teman-teman di sini. Kemudian di sini kita klik pada bagian start your shop ya. Nah, kita klik dulu sebentar teman-teman. Nah, kita di sini sudah berhasil menjual karya ya, ataupun sudah berhasil membuat akun jualan kita di etsy.com ya. Nah, untuk pengaturannya di sini ada beberapa pengaturan ya. Ada shop preference, name your shop, stock your shop, how you get paid, setup billing, and your shop create security ya. Kita akan atur di sini ya. Di sini ada keterangan language teman-teman. Artinya kita bisa memilih bahasa yang kita gunakan ya. Bisa bahasa Inggris, bisa Spanyol, Prancis, Italia, dan lain-lain. Karena kita fokusnya pada bahasa Inggris ya, kita gunakan saja bahasa Inggris ya, yang umum ya teman-teman. Kemudian di sini shop country-nya di mana? Kita itu berjualan karya itu di mana teman-teman? Apakah di Indonesia, apakah di Amerika, apakah di Italia, di Australia, atau di negara lain ya. Kita juga memilih marketnya itu di mana. Kalau kita berjualan di Indonesia, maka nanti kita terima hasil uangnya itu dalam bentuk rupiah teman-teman. Tapi kalau kita terima jualannya di luar ataupun di Amerika mungkin ya, misalkan ya, kita akan terima hasilnya itu dalam bentuk dolar ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada keterangan ya, shop currency ataupun mata uangnya kita akan terima dalam bentuk mata uang rupiah. Karena di atas ini ya, kita sudah pilih shop country-nya ataupun negaranya itu adalah Indonesia teman-teman ya. Kalau kita pilihnya Australia misalkan ya, ataupun United States ya, maka yang tampil di sini adalah uangnya adalah bentuk dolar teman-teman ya. Kita coba dulu ya teman-teman. Di sini kita pilih dulu yang bentuknya dolar teman-teman ya. United States ya, shop currency-nya dolar ya. Kemudian setelah itu kita klik pada bagian save and continue ya. Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan tab berikutnya teman-teman. Di sini kita diharuskan untuk membuat nama akun toko kita teman-teman ya. Nah, misalkan di sini toko kita itu namanya apa ya? Misalkan di sini saya ketikkan Bayu underscore desain 88 atau Bayu desain aja lah. Bayu desain ya teman-teman. Seperti ini. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya.
Ini nama toko kita ya. Oh, ternyata nama Bayu ini sudah ada yang memakai teman-teman. Jadi kita pakai nama lain saja ya. Misalkan Wong Vector ya. Nah, misalkan kreatif desain, misalkan kreatif shop. Nah, kreatif shop di sini belum ada teman-teman ya. Jadi kita pilih saja ya. Ini kalau udah tanda centang seperti ini, oh sudah ada juga teman-teman ternyata. Looks like creative shop is already taken. Artinya akun ini sudah ada yang pernah memakai teman-teman ya. Jadi kita pilih nama lain ya, misalkan apa ya, misalkan kreatif desain 88. Nah, keren teman-teman. Atau kalau misalkan Bayu desain 88 ada nggak ya, Bayu desain 88. Nah, oke teman-teman, kita pakai nama ini saja teman-teman ya. Kita akan, ini di sini saya memakai nama Bayu desain 88 ya, dan ini namanya sudah tersedia teman-teman ya. Jadi belum ada yang memakai, artinya kita bisa memakai nama ini untuk nama toko kita teman-teman. Jadi kita klik lagi save and continue di sini ya. Nah, kemudian kita akan dibawa lagi ke tab berikutnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita disuruh menambahkan beberapa aset digital ya, ataupun karya kita ya teman-teman. Di sini kita bebas mengunggah karya apapun ya. Kita akan coba mengunggah karya dalam bentuk foto saja teman-teman ya. Karena di sini yang paling mudah itu adalah foto ya. Nah, selain foto kita juga bisa menjual dalam bentuk video teman-teman. Kalau teman-teman pengen jual dalam bentuk video, nah ini teman-teman juga bisa jualan di sini ya. Kita tinggal klik add to video ya. Nanti akan keluar nih ya. Teman-teman nanti akan upload dalam video apa nanti akan keluar. Kemudian di sini kita fokusnya ke foto saja teman-teman ya. Kita klik pada bagian add foto ya di sini. Kemudian di sini kita pilih yang misalkan di sini saya sudah pernah. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa aset yang sudah pernah saya upload ya di beberapa marketplace ya. Ini saya gunakan saja di sini teman-teman, mumpung ini asetnya sudah nggak terpakai lagi ya teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan saja untuk membuat aset di sini. Misalkan apa ya? Nah, misalkan kita di sini mau upload desain sertifikat teman-teman ya. Kita upload dulu desain sertifikat yang kita punyai teman-teman. Kita misalkan upload yang ini ya. Kita klik sini. Ini misalkan saja teman-teman ya. Ini cuma perlombaan saja teman-teman ya. Nah, misalkan di sini saya sudah mengupload desain sertifikat saya teman-teman ya. Setelah itu kita klik pada bagian save and continue lagi ya. Apa ini? Oh, kita di sini disuruh mengisikan formnya dulu teman-teman. Misalkan di sini apa ya? Sertifikat desain ya. Nah, di sini kita pilih nih. Di sini yang menggunakan siapa? Pembuatnya siapa ya? Kita pilih saya saja karena saya yang membuatnya. Kemudian untuk apa kita menggunakan ataupun membuat karya ini teman-teman? Kita gunakan saja supply tool. Kemudian kapan kamu membuatnya? Misalkan kita pilih saja yang ini ya. Kemudian kita bisa memilih ya kategorinya apa nih. Misalkan kita bisa pilih yang otomatis, bisa pilih yang manual, fisikal ataupun digital. Karena kita fokusnya di bidang digital ya, ataupun berjualan aset digital, maka kita pilih yang digital teman-teman ya. Kita klik di bagian sini. Nah, nanti otomatis ya teman-teman, kalau misalkan ada yang membeli karya teman-teman, nanti teman-teman otomatis akan diminta mengirimkan file ataupun file mentahnya teman-teman, diminta mengirimkan file cetaknya teman-teman ataupun file desainnya teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa isikan deskripsi kita ya. This is first time selling on etsy.com ya. Misalkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita juga bisa mengisikan namanya production partner kalau kita punya production partner ya. Kemudian kita juga bisa isikan di sini tagnya teman-teman. Misalkan apa? Kita isikan aja misalkan art ya. Art ya.
Kemudian apa lagi, graphic design, kita klik add lagi di sini. Kemudian apa, illustration ya, sini. Kemudian kita bisa apa lagi, painting ya, misalkan seperti ini, painting. Nah mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Nah kita juga bisa isikan ingredientnya ya, tapi ini nggak usah ya teman-teman, kita langsung klik saja pada bagian sini ya. Oh di sini kita isikan dulu untuk harga ataupun pricingnya teman-teman ya. Di sini kita hargai dulu misalkan $20 aja lah misalkan ya, atau $10 aja lah, nggak apa-apa, $10 aja ya. Jumlahnya adalah 1 ya. Kemudian ini kita juga isikan SKU ya. Ini nggak usah kita isikan, kita kosong aja teman-teman ya, karena ini opsional ya. Kemudian di sini kita bisa mengisikan digital filenya ya, ataupun file apa yang kita akan upload ya, file apa yang akan kita upload. Kita klik dulu pada bagian upload file ya sini. Kemudian kita klik pada bagian sertifikat ya, yang akan kita gunakan atau yang akan kita jual. Di sini saya sudah punya beberapa sertifikat ya. Kita akan jual yang sini ini aja teman-teman, keren nih. Kita klik ini ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, di sini sudah terupload ya karyanya. Oke, setelah itu kita langsung bisa klik pada bagian yang sini teman-teman, collect and continue. Oh, masih ada yang belum terisi ternyata. Apa nih yang belum terisi? Oh, kategori. Oh, kita perlu mengisikan dulu untuk kategorinya teman-teman. Nah di sini ada beberapa kategori yang bisa kita pilih ya. Kita pilih saja yang pada bagian yang awal ini teman-teman. Yang pertama ya, kita klik sini. Oke. Kalau ini sudah semua, sudah yakin teman-teman ya, kita langsung klik pada bagian yang save and continue. Di sini kita sudah berhasil menjual karya pertama kita di etsy.com ya. Nah di sini saya menjual karya pertama saya dalam bentuk sertifikat teman-teman, ataupun desain sertifikat ya. Nanti kalau misalkan karya kita itu ada yang menjual ya, nah maka kita harus wajib mengirimkan digital filenya ataupun file digitalnya kepada buyer ataupun kliennya. Jadi seperti itu saja teman-teman ya, cara membuat akun Etsy dan cara berjualan Etsy dan cara berjualan aset digital di etsy.com ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menambah listing ataupun menambah karya lagi, kita bisa klik lagi di sini ya. Nah mungkin oke teman-teman ya, mungkin itu saja tutorial tentang cara berjualan di etsy.com ya. Semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.